Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini, hari Senin 2 Desember 2024 ya, di jelang pergantian tahun di 2024 ini. Kita akan coba untuk memetakan dulu satu hari ke depan. Berikutnya nanti kita akan memetakan untuk 1 bulan ke depan sebagai bagian dari rutinitas kita untuk melakukan swing trading hingga nanti di awal bulan. Sebelum jauh masuk ke swing trading, kita akan membahas untuk hari ini 1 hari ke depan di XAUUSD dengan tidak mengabaikan dari histori yang ada. Kita coba untuk mulai dari daily dulu ya. 1 hari kemarin ditutup dengan bullish dengan rejeksinya, artinya 1 hari Jumat kemarin ditutup dengan dominan bullish dengan rejeksi yang signifikan juga di sana. Kemudian historinya kecondongan masih menuju ke atas, sementara bergerak turun hanya bersifat sementara. Saat ini sudah mulai memerah, namun masih jauh dari daily range-nya ya, masih cukup panjang perjalanan untuk 1 hari ke depan ya. Kita coba turunkan di time frame H4. Di H4-nya juga belum selesai. Dengan demikian kita masih juga butuh satu candle ini terbentuk sempurna. Setidaknya kita bisa melihat dari historinya bahwa merah sudah juga mulai kembali menekan ya, dengan pergerakan sebelumnya yang dimulai dengan merah, kemudian penekanan semakin ke bawah. Sekalipun ada loss momentum, namun demikian hari ini dibuktikan dengan kekuatan merah yang signifikan sampai dengan saat ini. Kita masih menunggu satu candle sempurna tentunya di time frame H4, baru kita nanti menentukan berikutnya. Yang jelas ada kecondongan bergerak ke bawah untuk di H4 di peluang-peluang berikutnya. Sementara kita akan memetakan dengan melihat trigger di time frame H1 ya. Di H1 belum ada tanda-tanda bergerak naik, sehingga kita tandai dulu area pentingnya di sana. Kita uji dulu di kekuatan supportnya. Kemudian kita nanti juga akan memanfaatkan jika memang betul-betul support ini sudah ditembus dengan baik atau di break dengan sempurna. Sementara kita menghitung daily range yang sudah berlalu, yang terdekat tentunya kita menggunakan rata-rata yang standarnya, yang terbiasa, sehingga bukan bagian dari extraordinary. Kondisi normal kita akan memperkirakan ya daily range-nya untuk hari ini bergerak turun dan naik kira-kira sampai di area koreksinya. Nanti kita uji di sana. Jika ternyata lebih panjang, baru kita nanti menggunakan daily range berikutnya. Kita akan nanti perkirakan sampai pada kekuatan di sini ya. Oke, cukup pendek. Kita akan ngambil yang lebih panjang. Ya, setidaknya kita gunakan
berikutnya nanti yang kedua, jika betul-betul di area support ini ditembus dengan signifikan. Namun sebelum sampai ke sana, kita juga akan melihat nanti di bawah ya, itu ada juga penolakan, ada penolakan sampai ke level psikologisnya yang terdekat. Kita coba geser sisi sebelah kiri, kemudian kita juga lihat di sebelah kiri ada sambung dengan level supportnya. Kemudian kita akan tarik untuk kekuatannya sampai di area sumbunya dulu, kita tandai. Sebelum pada supportnya, kita sampai pada sumbunya dulu ya. Kemudian dalam kondisi tadi yang sudah lewat, sudah break dari area support pertama dan melebihi daily range yang pada umumnya, kemudian baru kita nanti masuk ke tahapan berikutnya, yakni sampai di kira-kira 257374 ya, kira-kira sampai di sana. Nah, sebelum jauh bergerak, tentunya kita manfaatkan dulu sampai pada tingkat di mana di situ ada area koreksi di tren yang lebih panjang. Kemudian kita akan tunggu hingga betul-betul kekuatan bullish itu sudah terbentuk sempurna dan melewati support yang kita tarik dengan orange di sana ya. Kemudian nanti kita akan targetkan sampai di 2605. Ya, tentunya kita menunggu sampai betul-betul stabil mendekati area supportnya. Mungkin kita bisa tempatkan lebih dekat ya, sehingga targetnya pun nanti bisa lebih dekat sebelum area support itu disentuh. Sudah kita bisa exit dulu di area itu, area supportnya, bahkan kita bisa exit untuk yang kali kedua, yakni di kisaran 26 berapanya 2603 ya. Ini simulasi ketika ternyata kekuatan bearish itu memang jauh lebih kuat dari daily range pada umumnya ya. Kita menempatkan posisi sell di 261858 2618.58 dengan target di 2610.75, dan yang kedua kita menempatkan di 2603.20. Oke, ini untuk simulasi ketika melewati support yang pertama. Sehingga kalau saya simulasikan ini sampai di ujungnya, kemudian kembali sampai di ujung lagi, setelahnya akan retest. Baru ketika tidak bisa break lagi di atas, akan kembali bergerak mungkin jauh lebih kuat.
Nah, simulasi berikutnya jika itu tidak tercapai, artinya kalau bearish tidak sampai menembus area support ini, maka bisa jadi dia akan kembali memantul lagi, kembali memantul untuk mendekati area resisten. Kalau saya simulasikan sampai di area support ini tidak bisa break, maka bisa memantul kembali ke area resisten, kemudian diuji di sana apakah nanti break apa enggak lagi. Kalau ternyata hanya retest dan kembali turun, kita uji lagi di area supportnya, dan jika tidak bisa break maka akan kembali bergerak naik sampai di resisten. Selanjutnya, jika resisten ini ditembus dengan baik, maka akan berlanjut ke area berikutnya. Sehingga kalau kita simulasikan, ada banyak peluang di posisi atas justru ya. Di posisi atas justru akan lebih banyak peluangnya karena pagi ini sudah bergerak cukup signifikan. Sehingga kita bisa menempatkan posisi yang lebih dekat untuk buy-nya atau terkonfirmasi dengan hijau yang signifikan. Tentunya kita bisa menempatkan posisi buy di 2634.24 dengan target terdekat nanti di 2641 ya. (2641) poin sekian kita tandai untuk target yang pertama, poin 63. Selanjutnya, jika ternyata tidak ada tanda-tanda pembalikan sampai di target ini, maka akan mencoba mendekati area resisten berikutnya, yakni berada di kisaran 26, ujung level psikologisnya tanggal 28 ya, sekitar 2649, sehingga kita jadikan ini sebagai target yang kedua di 2649.24. Sementara untuk jenuh beli kita perkirakan dulu pertama di 2665. Selanjutnya jika break maka akan sampai pada area range yang kedua berada di 2687 ya. Ini maksimum ya, di 2687 poin sekian. Sementara yang di bawah tadi untuk area jenuh jualnya kita perkirakan dulu yang terdekat di area target yang kedua. Sementara untuk jenuh selanjutnya kita tempatkan di 2574 ya. Ini maksimum 2574. Silakan nanti diikuti dinamikanya, kemudian dicocokkan sampai di area di situ bagaimana, kemudian peluangnya seperti apa, kemudian cara kita memanfaatkannya bagaimana, tentu itu bagian ranah masing-masing. Silakan nanti disesuaikan saja yang nyaman, yang bisa tiap hari dilakukan dan bisa menjadi aturan main ke depan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang maksimum. Kita ketemu di lain waktu. Moga-moga hari ini bisa maksimum profit kita. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.